Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Kudus. Selamat datang di Desa Lentok, Desa Tanjung Karang. Di tanah ini, agama dan tradisi berkelindan memberi arti, mengajak kita untuk merendahkan hati dan saling menghargai. Kudus, dengan julukan Yerusalem van Java, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain itu, Kudus juga memiliki khasanah budaya berupa folklor lisan dan bukan lisan yang beragam sekali. Salah satu desa di Kudus yang erat kaitannya dengan budaya Tepo Seliro dan kuat dalam melestarikan budaya adalah Desa Tanjung Karang, desa kami. Desa Tanjung Karang merupakan salah satu dari 14 desa yang terletak di Kecamatan Jati. Masjid Jami Al-Karim dan Kelenteng Hoktik Bio, kelenteng tertua di Kudus yang terletak berdekatan, adalah bukti bahwa masyarakat Tanjung Karang saling menghormati. Tenggang rasa dan kesadaran berbudaya menjadi kunci agar friksi dan konflik antar etnis tidak pernah terjadi. Desa kami juga dikenal dengan kuliner khas Lentok Tanjung yang kian marak dari hari ke hari. Lentok Tanjung terdiri atas lontong, sayur gori atau nangka muda, dan lodeh tahu tempe dengan tambahan bawang goreng dan sambal di atasnya, sangat menggugah selera untuk dinikmati. Penduduk asli desa kami turun-temurun menjual lentok Tanjung demi meningkatkan ekonomi pribumi dan menjaga tradisi. Sudah saya jualan 30 tahun, dulu bapak saya malah lama lagi. Saya generasi kedua. Saya jam 6:30 sampai jam 1:30. Ya kalau jualan ya memang ada senang ada ya duka mas. Reganya kan jualan kadang kalau masih ya ada apa-apa biasa, kalau rame ya senang gitu, suka dukanya orang jualan memang gitu. Ya namanya ini kan sedang dari Desa Tanjung, kebanyakan yang jualan lentok. Namanya lentok, singkatan lentok tuh lontong tahu gori gitu. Ya ini kan kuliner lentok Tanjung udah khasnya Tanjungan mas, jadi tidak ada jualan nasi, tidak ada, ini khusus lontong Tanjung gitu. Ya besok kalau ada yang uruni anak saya, kalau mau ya bisa ada yang ya ganti saya, kalau enggak apa-apa, namanya anak sekarang kan enggak bisa kayak yang dulu, kayak saya gitu. Mas. Namun, tahukah teman-teman legenda di balik nama Lentok Tanjung ini? Konon, pada masa awal penyebaran Islam di Kudus oleh Wali Songo, ada seorang santri Sunan Kudus bernama Sukesi. Suatu hari, atas anjuran Sunan Kudus, beliau pergi ke Desa Tanjung Karang dan ingin membangun masjid sebagai tempat berdakwah, berinteraksi dengan masyarakat, dan mengabdi. Akan tetapi, pada saat proses membangun masjid yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang ini, terdengar suara seperti tok, 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 pertanda masyarakat setempat sudah mulai beraktivitas pagi dengan menumbuk padi dan memilah beras di atas tambir untuk dimasak menjadi nasi. Pembangunan masjid menjadi terhambat dan akhirnya berhenti. Santri Sunan Kudus tersebut kemudian berkata, apabila orang daerah sini berjualan nasi, tidak akan laku nanti.
dan akhirnya warga pun patuh mengikuti. Warga kemudian mencari bahan alternatif untuk digunakan sebagai pengganti. Pohon nangka yang tumbuh di sekitar desa lalu dimasak menjadi sayur tewel atau gori. Jadilah Lantok Tanjung dengan cita rasa khas yang banyak diminati. Sampai saat ini, penduduk asli desa kami jarang ada yang berani menjual nasi. Bukan berarti berjualan nasi dilarang, akan tetapi lebih kepada kami ingin menjaga amanah sang wali dan mentradisikan berjualan lentok sebagai jalan rezeki. Dalam sejarah yang ada, bahwa dulu ketika akan membuat masjid wali dan ada peranan dari Mbah Kula. Saat pembangunan itu dibuatkan dalam satu malam, dan setelah hampir menjelang fajar atau tepatnya jam 4, ada sosok-sosok atau suara-suara dalam masyarakat yang mengganggu dari proses pembuatan masjid wali tersebut. Yang dimana ketika dilihat adalah suara blek-blek-blek, yang di situ dalam tutur masyarakat ada masyarakat yang sedang mencacah tewel dan membuat beras di sini adalah untuk menanam. Dan dari tutur Mbah Kulah atau Mbah Sukesi tersebut bahwa rejonya zaman atau istilahnya ketika zaman ini ramai, masyarakat di desa ini atau desa Tanjung Karang ini kehidupannya tak jauh dari bubur putih atau yang disebut dengan lentok tersebut. Sebagai generasi muda ya, kita harus ikut menginovasikan tentang Lentok Tanjung agar Lentok Tanjung itu tidak pada lingkungan atau sosialisasi masyarakat sekitar Kudus. Tapi kita sebagai generasi muda yang milenial, kita harus mengenalkan Lentok Tanjung itu sampai ke beberapa daerah, tidak hanya di Kudus. Jepara kita harus mensosialisasikan ke Pati, ke Demak, dan daerah-daerah lainnya. Karena sebagai generasi muda itu kita harus menginovasikan menu dari Lentok Tanjung untuk bisa dikenal oleh masyarakat di banyak dan lebih luas. Yang melatar belakangi saya dalam pembuatan buku tersebut adalah saya awalnya merasa cemas. Mengapa tutur kata atau cerita masyarakat itu hanya bersimpang siur sampai ke masyarakat yang tahu. Saya khawatir ketika kelak saya menjadi seorang kakek-kakek atau sudah sepuh, sedangkan saya tidak bisa menceritakan tentang kisah zaman dulu. Kami berharap folklore lisan legenda Lentok Tanjung ini akan tetap lestari. Dan kami juga berharap folklore bukan lisan berupa makanan tradisional Lentok Tanjung dan cara membuatnya pun akan terus diuri-uri dan membumi di desa Tanjung Karang, desa kami. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa mampir kemari suatu hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.